Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan tentang dua golongan manusia yang selalu didoakan oleh malaikat setiap hari. Berdasarkan hadits, ada dua golongan manusia yang selalu didoakan oleh malaikat, yaitu yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Nabi Muhammad bersabda bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Salah satu malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sahabat beriman, betapa besar pahala yang akan diberikan kepada orang yang bersedekah. Satu sedekah yang diberikan dengan ikhlas di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat, yang menunjukkan betapa Allah sangat menghargai dan memuliakan amalan sedekah. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Untuk selalu memberikan yang terbaik dalam bersedekah. Janganlah kita memberikan sesuatu yang buruk atau tidak layak, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Memberikan yang terbaik dalam sedekah adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sesama manusia. Dengan bersedekah setiap pagi, kita tidak hanya mendapatkan doa dari malaikat, tetapi juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk terus bersedekah dan membantu sesama. Berikutnya yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan." Hadits Syahihul Jami As-Saghir wa Ziyadatuh oleh Syekh Al-Albani. Angka kelima dari kitab tersebut, nomor 302. Menuntut ilmu adalah salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Hadirin yang berbahagia, pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dipelajari akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali." Hadits riwayat Tirmidzi. Saudaraku, bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Orang yang menuntut ilmu dianggap sedang berjihad di jalan Allah. Selain itu, para malaikat juga mendoakan dan memberikan dukungan kepada para penuntut ilmu dengan meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang. Menuntut ilmu tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dengan ilmu, seseorang dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat. Menuntut ilmu adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan pahala yang terus mengalir. Sahabat beriman yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, marilah kita merenungkan tentang keutamaan bersabar dalam menghadapi ujian, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu
penuh dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berusaha dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, ia bersabar. Marilah kita selalu berusaha untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Dengan bersabar, kita belajar untuk menerima segala ketetapan Allah dengan ikhlas dan tawakal. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dan selalu berusaha mencari solusi terbaik dalam setiap masalah. Mari kita ingat bahwa bersedekah dan menuntut ilmu adalah amalan yang sangat mulia dan selalu didoakan oleh malaikat. Selain itu, bersabar dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta kita dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga dapat membuka pintu rezeki dan menjauhkan kita dari bencana. Menuntut ilmu, di sisi lain, adalah jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kehidupan. Dengan ilmu, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Bersabar dalam menghadapi ujian adalah tanda keimanan yang kuat. Ujian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan kesabaran kita dapat menghadapinya dengan tenang dan ikhlas. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang Engkau berikan. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang selalu bersedekah dan menuntut ilmu. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan bersabar. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar senantiasa ikhlas dalam setiap amal perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan ria dan tanamkanlah dalam diri kami rasa rendah hati dan tawadhu. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang selalu berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu dan amalkanlah ilmu yang kami peroleh untuk kebaikan umat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, serta jauhkanlah kami dari rezeki yang haram dan syubhat. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Terimalah segala amal ibadah kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.